dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini kita tengah membahas mengenai ilmu. Bagaimana keajaiban ilmu bisa dirasakan oleh manusia, itu harus dilengkapi dengan iman. Begitu yang dijelaskan oleh Ustaz Dasar Latif. Nah, tadi sudah ada pertanyaan mengenai bagaimana nih Pak Ustaz kalau saya ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri, kuliah ke luar negeri. Bagaimana Islam memandangnya? Perempuan dalam Islam itu tidak dibedakan dengan laki-laki. Dalam hal-hal tertentu saja. Nah, soal menuntut ilmu, Islam membolehkan bagi kaum perempuan. Dengan catatan. Ada catatannya. Satu, kalau dia masih gadis, dia mendapat restu dari orang tua. Ya. Syarat kedua, kalau ulama-ulama piki-piki klasik, yang ulama-ulama yang betul-betul menjaga kemurnian itu, dia tidak boleh tanpa ditemani oleh mahramnya. Mungkin adiknya atau saudaranya. Oh, ada mahramnya. Ya, tapi ulama-ulama yang modern, ya, ulama-ulama piki kontemporer, dia bilang boleh, yang penting dia bisa jaga dirinya. Kalau soal ini kan sekarang masih S1. Ya. Nanti mau ngambil S2. Mudah-mudahan setelah wisuda sarjana nanti dapat jodoh. Amin. Supaya menuntut ilmunya sama suaminya. Masya Allah. Itu lebih aman. Amin. Lebih aman ya. Seperti itu ya. Aminnya kenceng. Jadi soal menuntut ilmu Islam membolehkan. Kemana boleh, yang penting dia harus jaga dirinya. Itu yang paling penting. Dan jaga agamanya. Jangan sampai dia pulang justru agamanya hilang. Tidak ada gunanya ilmu yang kalau sudah agama sudah tidak ada. Jadi kemanapun tetap dipegang ya Pak Ustaz ya. Jaga diri. Jaga diri dan jaga ilmu agama kita ya. Jaga agama kita. Sudah jelas ya? Ya, ada lagi. Berikutnya. Tanya kita, ya aneh. Oke. Wah, ini yang datang dari luar negerinya nih. Kayaknya nih Pak Ustaz. Silakan, sebutkan namanya. Siapa namanya? Ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Saya Jordan, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin. Saya non-muslim. Jadi ketika melihat saat ini kelompok saya itu termasuk minoritas di Indonesia. Nah, terkadang saya mendapatkan perbedaan perlakuan dari kelompok-kelompok mayoritas. Nah, saya ingin bertanya, cara memperlakukan orang yang berbeda keyakinan dari sudut pandang Islam menurut Ustadz itu seperti apa? Oke, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Jordan. Oke. Pak Ustadz. Tunggu dulu. Hadiahnya. Jordan. Salah satu karunia yang Tuhan kasih sama kamu, kulitmu bersih. Alhamdulillah. Tidak perlu kau glowing. Coba ini ibu-ibu berapa banyak duitnya habis hanya untuk kasih putih pipinya. Pupinya putih, lehernya hitam. Itu kesyukurannya ya Jordan ya. Masya Allah. Saya kasih kau hadiah. Ya, kita menghormati aplaus yang sangat luar biasa karena Jordan mau hadir di acara pengajian Gaspol ini. Masya Allah. Ya, gajah duduk. Gajah yang duduk terus. Waduh. Ya, Jordan pasti kau sudah tidak tahu baca ini Jordannya. Ini bacanya ini jangan dipakai melempar. Bukan. Enggak dong. Bukan. Makasih deh ya Jordan. Jordan terima kasih. Ya, kasih. Sahabat keluarga terima kasih sudah hadir. Ini pertanyaan yang bagus Pak Ustadz. Kalau bahasa kita itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kejadian seperti ini itu yang disebut toleransi. Ya kan? Dalam Islam toleransi sudah khatam. Apa itu konsep toleransi dalam Islam? Yaitu memberikan kebebasan kepada orang yang berbeda dengan kita melaksanakan apa keyakinannya. Itu toleransi. Tidak boleh dilarang-larang. Meskipun kita beda, tidak boleh. Karena kau sedikit, kau pergi sholat. Kalau kau tidak sholat, saya stut kau. Tidak boleh, haram. Tidak boleh. Ketika Islam, minoritas di Mekah, itu kan diusir. Rasulullah diusir dengan para sahabat. Dijarah rumahnya, dibunuh, pindah ke Madinah. Itulah yang disebut proses hijrah. Setelah besar Islam, waktu itu, mayoritas sudah, di Madinah sudah besar Islam. Kemudian, Rasulullah bersama sahabat datang untuk kembali ke Mekah. Bukan penaklukan, tapi namanya Fathul Makkah. Apa itu? Pembebasan kota Mekah. Setelah itu yang tadinya Islam minoritas, sekarang agama kafir Quraisy waktu itu, nenek moyang yang nyembah-nyembah berhala, mereka lagi yang minoritas. Islam sudah mayoritas.
Kira-kira kalau kita sudah diperlakukan keji begitu, lalu kita datang dengan bala tentara yang besar, dihabisi ini orang kecil. Tapi Nabi tidak. Nabi katakan, hargai keyakinan mereka. Kalau dia berlindung masuk ke rumahnya Abu Sofyan, tokoh orang Quraisy waktu itu kita lindungi. Tidak boleh. Begitu juga ketika Umar bin Khattab masuk ke Palestina, yang tadinya di situ dominan orang non Muslim, kemudian masuk Islam di situ. Umar bin Khattab katakan semua rumah-rumah ibadah dilindungi. Orang beribadah diberikan kebebasan untuk melakukan ritual ibadahnya. Jadi Jordan, Islam itu sangat menghormati perbedaan. Tidak boleh kita katakan dia minoritas. Tidak. Soal keyakinannya urusannya kepada Allah. Soal kita adalah bagaimana berbuat baik. Dia juga hamba Allah. Hamba Tuhan. Keyakinan yang berbeda. Maka kita wajib menghormatinya. Jangankan manusia. Jangankan manusia. Yang sama-sama kita punya sama manusia. Binatang aja dalam Islam dihormati. Jangankan binatang. Daun saja. Daun, kembang-kembang, bunga. Tidak boleh kau ambil daunnya kalau tidak ada gunanya. Jangan mentang-mentang kau lewat ada taman syak, itu bagian daripada kebatilan. Itu tumbuhan, apalagi manusia. Maka ketika itu berbicara tentang toleransi, kan datang itu kaum Quraisy. Muhammad capek maki bertengkar. Bagaimana kalau kita damai? Maksudmu apa? Hari ini saya sembah Tuhanmu, besok kau lagi sembah Tuhanku. Ya begitu tawarannya. Udah begitu tawarannya kafir Quraisy waktu itu. Capek kita ribut, damai. Bagaimana? Kau hari ini saya sembah Tuhanmu, besok kau sembah lagi Tuhanku Muhammad. Gimana? Bukan Nabi yang jawab, tapi Allah turunkan Quran dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakukan agamamu semuamu, sesuaikan, kami juga lakukan agama kami. Yang penting jangan saling mengganggu. Itu yang disebut toleransi. Ya. Nanti selesai kelas ini, selesai acara ini, kita lanjutkan lagi. Oke, Jordan? Masya You Allah. understand? Yes. Tepuk tangan dong untuk semangat buat Jordan. Jadi begitu indahnya Islam ya Pak Ustaz ya. Iya. Mengedepankan toleransi sebagai umat yang ya kita tahu punya keyakinan. Dan kalau ketemu dengan orang yang punya keyakinan berbeda, ya saling menghormati. Kita saling menghormati. Saling toleransi, memberikan kebebasan. Dalam Islam, muamalah kepada siapa saja boleh. Hubungan dagang, bangun jembatan, bangun pos, sekolah, kepada agama saja boleh. Kalau yang sesama yang Islam. tidak boleh campur ibadah. Ibadah nggak boleh dicampur-campur. Hari ini saya masuk masjid, besok saya masuk gerejanya Jordan ikut sama-sama. Bukan toleransi namanya itu. Itu malah tidak jelas agamanya. Oh itu makanya diturunkan lakum dinukum waliyadin ya Pak Ustadz. Ya. Kalau misalnya ada yang puasa dan nggak puasa, boleh nggak saling toleransi? Saya nggak puasa, jangan ini dong. Ya, harus hormati, hargai. Toleransi itu bukan dari satu pihak, harus kedua pihak. Saya menghormati yang tidak puasa, tapi yang tidak puasa juga hormati saya. Tidak boleh namanya saya hormati Mas Bayu, Bayu tidak hormati saya. Itu namanya dominasi. Oh, toleransi itu kedua belah pihak. Nah, ini penting nih. Yang bahasa sederhananya mayoritas mengayomi, minoritas menghargai. Itu dua belah pihak. Ya, siap. You understand? Yes. Oke, thank you. Waduh, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ustaz Dasat Latif. Dan juga dua orang tadi yang sudah bertanya. Tapi kayaknya masih ada kesempatan untuk bertanya nih. Yang mau lagi silakan, kurang puas boleh maju ke depan. Ya. Sebutkan pertanyaannya. Silahkan. Hadiahnya ini dia. Ya, nama? Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu mahasiswa? Iya. Saya kira masih SMP. Oh, enggak Pak Ustaz. Dia awet muda sekali. Banyak. Awet mudanya. Waduh, mudanya awet. Oke, ya. Namanya siapa? Nama saya Faira Muri dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 22. Di sini saya ingin bertanya, saya 2 tahun lalu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Di tahun kedua saya mencoba pilihan pertama saya itu manajemen, kedua ilmu komunikasi, tapi tidak lolos. Akhirnya saya mencoba lagi di tahun kedua, tapi malah lolos di pilihan kedua yaitu ilmu komunikasi. Bagaimana seharusnya saya menyikapi hal tersebut? Oke, Masya Allah. Wah, ini kasusnya sama saya. Gimana, tapi Pak Ustaz? kasih dulu hadiah. Oh iya siap. Kasih Kalau dulu begitu hadiah. terima kasih. Oke, makasih
Selamat menikmati buka puasa. Loh, bukan. Oh, itu bukan buka puasa, itu sarung. Ya. Sarung tenun gajah duduk. Silakan deh ya. Terima Oke. kasih. Siapa Terima namanya? kasih. Fahira. Fahira ini di Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya. FISIP di jurusan Ilmu Komunikasi. Berarti mahasiswinya Ustaz Dasar? Mahasiswanya Pak Ustaz. Wah, galak nggak kalau di kelas? Ada artis namanya kalau saya tidak salah Fahira kan? Ada banyak. Ada di depannya Jihan Fahira. Jihan Fahira. Ah, itu artis zaman kita masih muda. Ini udah gak kenal Pak Ustadz, tapi Ya, terima tidak kasih ya kenal Fahira lagi. ya. Makasih Sabar-sabar Jihan, aja. Fahira, terima Beda. kasih. Pak Ustadz, Nah, jangan persis sama saya. jangan dijawab dulu Ya. ceritanya. Oke. Boleh ceritain sekarang apa nanti? Nanti aja ya. Ya nanti. Ya, ini Oke. persisnya di mana nih? Berarti pengalaman Ustadz kurang lebih sama. Bagaimana waktu itu Ustadz menyikapinya? Jangan kemana-mana, jawabannya akan kita temukan sesaat lagi tentunya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.